Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tanya Kanina. Halo, ketemu lagi dengan Tanya Kanina. Pernahkah kalian mendengar tentang sudut geometri? Dan bagaimanakah menentukan besar sudut geometri? Buat kalian yang belum tahu, simak terus ya bahasan Kanina di channel ini. Dan buat kalian yang sudah tahu, nggak ada salahnya untuk menyimak juga, karena yang akan Kanina bahas di sini justru mengenai poin-poin penting bagaimana menentukan besar sudut geometri. Dan akan ada pula segmen Tahukah Kamu, cerita tokoh dan fakta cepat yang tentunya akan lebih menarik lagi untuk kamu simak. Kita mulai bahasan kali ini dengan segmen Tahukah Kamu? Simak terus ya. Tahukah kamu, geometri merupakan salah satu dari ilmu matematika yang tertua di dunia. Geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan metron yang artinya pengukuran. Maka geometri dapat diartikan pengukuran bumi. Meskipun geometri berasal dari bahasa Yunani, tetapi Yunani bukanlah yang pertama menemukan konsep geometri. Pada awalnya, berdasarkan penemuan para arkeolog, tahun 3300 sebelum Masehi, konsep geometri sudah terdapat pada bangunan, artefak, dan kerajinan zaman peradaban kuno lembah Sungai Indus, atau tepatnya ditemukan di Kota Harapan dan Mohenjo-daro. Pada saat ini, kota tersebut merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Dua kota ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Dari struktur bangunan, artefak, dan kerajinan yang ditemukan, arkeolog berpendapat bahwa penduduk Kota Harapan dan Mohenjo-daro, mereka sudah mengetahui mengenai bagaimana prinsip membuat bujur sangkar yang memiliki sisi yang sama dan membuat kubus-kubus dan lingkaran. Penggunaan geometri ditemukan pula pada zaman peradaban Babilonia sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Konsep geometri ditemukan pada struktur bangunan dan artefak peradaban kuno Babilonia. Kota Babilonia ini yang sekarang berada di wilayah negara Irak dan Syria ditetapkan juga sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Arkeolog menemukan bahwa pada zaman peradaban Babilonia, mereka telah mengetahui bagaimana menghitung area dan menghitung volume dengan menggunakan area dan tinggi. Kalian pasti sudah mengenal banyak mengenai peradaban Mesir. Arkeolog menemukan bahwa sejak tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mesir telah dapat menghitung dengan akurasi yang tinggi area persegi 4, area segitiga, dan lingkaran, serta menghitung volume pada piramid. Hal ini ditemukan pada tulisan ilmuwan matematika Yunani yang bernama Plato pada masa 428 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Plato adalah seorang tokoh besar dalam ilmu filsafat dalam sejarah Yunani, dan juga pendiri sekolah Platonik di Athena. Sekolah ini merupakan sekolah tinggi pertama di dunia barat. Info barusan semoga menambah pengetahuan kamu. Nah, sekarang kita mulai ke pokok bahasan kita kali ini mengenai sudut geometri. Di part 1 ini, berikut Kanina sampaikan 3 dari 12 poin penting untuk menentukan besar sudut geometri. Tapi sebelumnya, Kanina jelaskan sedikit
apa yang dimaksud dengan sudut geometri. Apabila ada dua buah garis lurus yang bertemu di satu titik dan membentuk jarak atau ruang di antara dua garis tersebut, itulah yang dinamakan sudut geometri. Sudut geometri terdapat pula pada ruang dua dimensi, di mana terdapat di antara dua buah garis lurus yang saling berpotongan. Satuan sudut biasanya menggunakan derajat atau radian. 1. Sudut siku atau sudut 90 derajat. Sudut siku ini terbentuk dari dua garis yang saling tegak lurus yang bertemu di satu titik. Sudut siku ini berukuran 90 derajat. Cirinya adalah simbol kotak ini, simbol yang selalu ada pada setiap sudut siku. Jadi, apabila simbol kotak ini terlihat pada suatu sudut, sudah pasti sudut tersebut berukuran 90 derajat. Fakta cepat. Prinsip sudut siku atau right angle pertama kali diungkapkan oleh seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Euclid, di mana sudut siku ini tertulis pada bukunya yang sangat populer yang berjudul The Element. Euclid menulis bahwa dua garis tegak lurus yang saling berpotongan membentuk dua sudut yang sama besar, yang kemudian sudut tersebut dinamakan sudut siku atau right angle. Dan Euclid juga menuliskan bahwa semua sudut siku besarnya adalah sama. Dan sekarang kita menuju ke prinsip yang kedua sudut geometri, yaitu sudut lurus atau sudut 180 derajat atau straight angle. Sudut lurus atau straight angle adalah jarak atau ruang yang terbentuk dari satu titik ke titik lainnya yang berseberangan dalam garis lurus yang sama. Sudut lurus atau sudut 180 derajat dapat pula terbentuk dari dua buah sudut siku-siku. Sudut 180 derajat dapat pula terbentuk dari satu buah sudut lancip dan satu buah sudut tumpul. Sudut tumpul memiliki nilai lebih besar dari 90 derajat dan sudut lancip memiliki nilai lebih kecil dari 90 derajat. Contoh, diketahui besar sudut A adalah 90 derajat. Berapakah besar sudut B? Jawabannya adalah 90 derajat. Jawaban tersebut didapat dari sudut lurus yaitu 180 derajat dikurangi sudut 90 derajat. Maka didapatlah nilai 90 derajat. Contoh kedua, diketahui besar sudut A adalah 110 derajat. Berapakah besar sudut B? Jawabannya adalah 70 derajat. Jawaban tersebut didapat dari sudut lurus yaitu 180 derajat dikurangi 110 derajat sudut tumpul. Maka didapatlah 70 derajat sudut lancip. Fakta cepat. Di dalam buku fenomenal Euclid The Element, Euclid mengungkapkan bahwa garis yang berdiri di atas garis lurus yang datar, maka akan membentuk dua sudut siku atau dua right angle. Atau dua sudut yang apabila dijumlahkan sama besar dengan dua sudut siku. Dan Euclid juga mengungkapkan bahwa sudut tumpul yaitu yang besarnya lebih besar dari sudut siku, dan sudut lancip yaitu yang besarnya lebih kecil dari sudut siku. 3. Sudut penuh atau sudut 360 derajat atau complete angle.
Sudut penuh atau complete angle adalah jarak atau ruang yang terbentuk dari garis lurus yang berputar pada satu titik dengan satu putaran penuh. Sudut penuh atau complete angle dapat terbentuk dari 4 buah sudut siku-siku atau right angle. Sudut penuh atau complete angle dapat pula terbentuk dari 2 sudut tumpul yang besarnya sama dan 2 sudut lancip yang sama besar. Sudut penuh atau complete angle ini dapat terbentuk juga dari satu sudut tumpul dan satu sudut refleks, di mana sudut refleks ini besarnya lebih besar dari 180 derajat. Diketahui sudut A adalah 130 derajat. Berapakah besar sudut B? Dengan menggunakan pula prinsip geometri, maka untuk mendapatkan besar sudut B adalah sudut penuh 360 derajat dikurangi sudut A 130 derajat. Maka hasilnya adalah 230 derajat sudut refleks. Fakta cepat. Euclid menuliskan juga dalam bukunya The Elements bahwa nilai besar sudut selalu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2 buah sudut 180 derajat sudut refleks, yang kemudian diketahui nilai besar sudut selalu lebih kecil dari 360 derajat. Akhirnya kita memasuki segmen terakhir, yaitu cerita tokoh. Euclid dari Alexandria, Mesir. Nama Euclid sangatlah populer dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia, terutama dalam sejarah Yunani. Nama Euclid hampir disebut di setiap buku sejarah matematika dan ilmu pengetahuan. Euclid adalah seorang ilmuwan matematika yang berkebangsaan Yunani yang lahir di Alexandria, Mesir. Menurut pendapat para ahli sejarah, Euclid diperkirakan hidup pada masa 325 sebelum Masehi sampai dengan sekitar tahun 270 sebelum Masehi, di mana masa ini adalah masa penaklukan bangsa Mesir oleh bangsa Yunani. Tidak banyak diketahui bagaimana kisah hidup Euclid. Euclid dipercayai merupakan murid dari Plato, yaitu seorang ahli ilmu filsafat Yunani yang dikatakan pernah menetap dan belajar selama 13 tahun di Mesir, di mana pada waktu itu Mesir merupakan pusat pendidikan pada masa peradaban kuno. Kontribusi terbesar Euclid pada dunia ilmu pengetahuan adalah dengan adanya 13 buah buku yang ditulis Euclid yang berjudul The Elements. Buku The Elements ini adalah buku yang sangat berpengaruh dalam ilmu matematika sepanjang masa, yang penemuan-penemuannya masih digunakan sampai saat ini, khususnya geometri. Karena itulah Euclid mendapat julukan The Father of Geometry atau Bapak Geometri. Bukan hanya orang-orang pada umumnya yang tertarik untuk mengetahui penemuan Euclid, tapi banyak juga para ilmuwan terkenal yang mempelajari dan mengembangkan banyak penemuan Euclid. Salah satunya adalah Isaac Newton, ilmuwan matematika Inggris yang sangat populer, dan ilmuwan dari Irak Ibnu al-Haytham yang mendapat julukan Bapak Optik Modern. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh besar dalam ilmu geometri seperti Thales, Plato, Pythagoras, Archimedes, dan yang lainnya, yang akan Kanina sampaikan di postingan ke depan. Jadi jangan lupa ya, subscribe agar kamu nggak ketinggalan. Sampai jumpa! Tanya Kanina.